Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan review dari request ya teman-teman yang ada di kolom komentar dan juga grup Telegram Pahlawan Kripto. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Pahlawan Kripto supaya kita bisa belajar sama-sama, diskusi sama-sama ya, saling menguatkan, saling mendukung, terutama ketika market drop seperti ini. Teman-teman bisa bergabung di grup Telegramnya Pahlawan Kripto. Ini alamatnya ya teman-teman, silakan dicatat, diklik dan langsung masuk aja. t.me/pahlawan_kripto. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ada di grup Pahlawan Kripto, tolong dijaga etika sopan santunnya. Oke ya teman-teman, saya lanjutkan ke review token request teman-teman kita, yaitu Pitbull. Oke ya teman-teman, ini token apa? Kira-kira kan begitu ya. Kalau saya lihat sih di Pocoin ya, ini ya udah cukup lumayan ya, cukup lumayan terjal penurunannya ya teman-teman. Penurunannya dari sejak berapa lama ini? Sejak dari tanggal, sebentar saya lihat dulu ya, sejak tanggal 15 ya. Berarti dari mulai hari Senin kemarin. Ya lumayan ini teman-teman, sudah terjal. Nah, kita cek dulu beberapa hal. Yang pertama adalah supply-nya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 102 triliun dengan market cap 110.056.233. Berarti ini sudah puluhan miliar market cap-nya. Kemudian LP-nya juga lumayan tebal, 6,1 juta ya teman-teman. Kalau kita cek ini holdernya juga udah lumayan ya teman-teman, 396.743, udah hampir 400.000 ya holdernya, lumayan ya. Dan kalau kita cek juga ini burn address, berarti ini si token Pitbull ini sudah 59% lah hampir ya yang udah di burn. Berarti sekitar tinggal 41% saja yang circulating ya, yang beredar teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kemudian coba kita melihatnya dari segi websitenya ya teman-teman. Ini websitenya saya sudah sediakan, jangan sampai salah, pitbull.community. Nah kalau saya lihat teman-teman sekilas ya, ini tadi saya pelajari, ini adalah token komunitas ya, yang auto staking. Auto staking itu berarti maksudnya teman-teman beli ya nanti seperti di deposito kan nambah sendiri tokennya kan, seperti itu. Dan dia juga ada berbasis swap, jadi dia punya swap sendiri. Swap itu artinya untuk jual dan beli ya teman-teman. Nih dia punya PitSwap ya. Nah kalau ada PitSwap berarti dia kan ada, teman-teman ingat nggak, ada namanya slippage kan kalau di PancakeSwap. Nah mereka bisa dapat keuntungan dari situ juga, dari transaksi jual beli token ya teman-teman. Oke, nah kemudian nanti teman-teman bisa tonton ini videonya ya. Nah, apa yang dijelaskan oleh video ini sebetulnya ya, kalau teman-teman tonton dari awal sampai akhir, itu adalah menjelaskan bagaimana transaksi jual beli si token Pitbull ini ya. Pit ini, kodenya Pit ya teman-teman. Begitu dia. Oke ya. Nah, di sini juga dikasih tahu penjelasan bahwa Pitbull adalah token auto staking ya. Dan that had its ownership renounced and burned LP. Jadi ya begitu aja.
nggak terlalu gimana-gimana spesial gimana-gimana ya teman-teman kalau di sini. Tapi nanti coba kita lihat di white papernya. Ini tokenomics-nya 2% refleksi, berarti kita masih bisa dapat 2% semacam dividen dari holder berikutnya, transaksi holder berikutnya ya teman-teman. Liquidity accumulation 2% dan sudah dibakar 50% dan tampaknya tadi udah lebih, dan holdernya udah di atas 300.000, harga per billion ya 2,6 US dollar, market cap-nya ini circulating total burn. Oke ya, dan yang luar biasanya ini sudah listing di beberapa exchange teman-teman ya. PancakeSwap ada, OneInch, Hotbit, begitu dia ya, udah listing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cukup lumayan ya, luar biasa. Nah, kita lihat dia juga sudah listing di CoinMarketCap. Coba kita lihat ya. Nah, harganya hari ini teman-teman 0,00004018 atau hari ini turun 16,32%. Teman-teman, kalau melihat yang namanya market turun begini, teman-teman nggak usah takut ya. Naik turun itu kan biasa. Nah, sedangkan si Bitcoin-nya saja, kalau teman-teman mau lihat, ini kan Pitbull ya. Ini sedangkan si Bitcoin saja itu gara-gara Opak Biden itu. Gara-gara Opak Biden kemarin tuh ngomong cuap-cuap tentang masalah pajak. Ini dia nih. Kan kemarin ini udah hampir 1 miliar bukan Bitcoin ini, 900 sekian lah. Coba di drop terus, tiap hari merah. Ya, bagi kalian yang sudah pernah main saham, pasti pernah merasakan yang namanya sampai berminggu-minggu market itu nggak kemana-mana. Sideways, bahkan sideways cenderung turun. Ada kan sideways cenderung naik, begitu loh. Sideways sih, tapi dia nggak membuat tidak membuat lower ya, new lower ya, harga yang lebih rendah, yang terbaru begitu loh. Tetapi kalau ini kan kalau kita lihat coba ya, bearish lah seperti itu ya, bearish. Cuman ya jangan langsung ketar-ketir teman-teman. Jadi yang saya mau kasih tahu, kalau si Pitbull ini hari ini minus begini, ya wajar lah, lowong induknya aja ini hampir 7% ini si Bitcoin. Iya nggak? Iya kan teman-teman? Oke. Ya. Coba kita kembali lagi. Nah, ini seperti ini smart kontraknya ini teman-teman, dia ada di jaringan Binance ya. Oke. Nah, ini hari ini. Oke, coba kita lihat dulu tanggapan internasional. Apa katanya? Apa kau bilang? Teman-teman, dunia internasional mengapresiasi 86% good, 14% bad. Nah, kalau udah lebih dari 10% bad, itu saya langsung tanda tanya, question mark, why? Kenapa? Kalau teman-teman mau ikut menerapkan standar yang sama boleh, kalau enggak juga boleh. Ya, kalau ada mungkin teman-teman yang kalau 20% masih nyaman ya, bad 20% masih nyaman. Kalau saya 10% bad itu saya langsung tanda tanya, kenapa? Begitu ya. Oke, padahal dia udah listing di banyak exchange begini, dan ya ada sih ya beberapa exchange menanggapi secara moderate gitu. Ada yang juga high begitu ya. Oke, ini selesai dulu ya teman-teman. Holdernya tadi sudah, market cap-nya juga sudah. Nah, ini teman-teman waktu kita ngomong ini turun terus ini. Saya nggak tahu ya. Nanti kita lihat. Nah, coba kita lihat kekuatan komunitasnya teman-teman ya. Ini dia Telegramnya ada 42.623, lumayan ya. Kemudian dari segi Twitter juga kalau kita lihat 91.900, lumayan, hampir 100.000 ya kan kekuatan komunitasnya. Nah, yang lain-lain ini jalan apa enggak ini Instagramnya? Ya, error. Ya, kemudian coba kita lihat ini. Jalan enggak ini Reddit-nya? Nah, Reddit-nya 5,2, 5.200. Lumayan, teman-teman ya. Nah, ya, saya lihat sih secara komunitas cukup strong ya, cukup strong sih. Cuman mungkin ini terkena isu gara-gara seluruh dunia cryptocurrency terkena ini aja, ini terkena hantam. Oke ya teman-teman. Nah, ini auto staking. Jadi jangan lupa dia auto staking ya. Kamu beli PIP nanti nambah sendiri, selain dari refleksi, dari auto staking juga. Ya langsung dianggap kamu sudah mendepositokan tokennya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini sudah. Kemudian take rate audit, dia sudah diaudit ya teman-teman. Nanti saya akan lihat white papernya ya, saya udah siapkan. Ini adalah roadmapnya, fase 1-nya udah ya. Kemudian fase 2-nya ini juga udah ya.
Seperti itu. What's next? Nah, ini ada yang berikutnya nanti ya. Fase 3, berarti ini fase 3 udah ya. Oke, yang akan mereka lakukan ini dia. Pit safe DF integration on. Wah, banyak ini yang mau dilakukan, teman-teman. Nah, mereka nanti akan terintegrasi dengan jaringan Ethereum, KuCoin, Solana, Cardano, Polygon Chain. Wih, mantap juga ini, teman-teman. Listing in Tier 1 exchange, Bitmax. Wih, ini asal dikerjakan aja sih. Oke ya, Pitbull token new roadmap. Nah, ini roadmap mereka sudah sempat satu ronde ini, teman-teman, terdiri dari 3 fase. Ini sudah tercapai semua. Jadi mereka bikin roadmap baru, ada inovasi baru. Kira-kira begitu ya. Nah, ini bagus kalau begini. BitSafe DX integration. Oke, ini tadi yang dijelasin di sini ya, yang di kanan ini. Oke, ini ada roadmap baru mereka mau bikin. Nah, ini kan ada inovasi-inovasi, teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini multiple pit burn events. Nah, akan ada NFT collaboration ya, teman-teman. Kemudian partnership, pit store. Nah, akan ada merchant website launch, pit games launch. Banyak ini. Ya, ini salah satu token yang cukup lengkap loh, teman-teman. Community leads. Nah, ini dia orang-orangnya, para pelakunya. Para pelakunya. Ya, software engineer Jackie Boy. Oh, bukan Jackie Chan ya. Manager communication, software engineer, cargo landing. Ini nama kok cargo landing. 7 digits. Waduh. Ini kok kayaknya nama-nama samaran ini. Jackie Boy. Oke ya. Ini pit tracker apa kira-kira? Coba kita lihat. Pit shop ya, pit stop ya, pit stop. Nah, seperti ini sambil menunggu ini juga kita coba lihat. Ini apa ini? Pit charge ya, pit charge. Wih, ini adalah ekosistemnya loh, teman-teman. Oke, mantap. Ini adalah ekosistemnya ya. Coba teman-teman lihat ya. Nah, ini agak lambat ya. Pitbull, pit tracker. Seperti itu ya, ini pit stop. Jadi ekosistemnya, teman-teman, ada pit tracker, pit charge, pit NFT farm, pit swap, pit safe. Ya, ini pit lottery, ada lottery juga sini, dan nanti ini coming soon adalah pit metaverse. Ini pasti inovasi-inovasi terbaru nih, teman-teman. Yakin saya ya. Ini pasti inovasi ini. Begitu. Nah, ini itu dia. Ini masih balik ke website utamanya. Ya, tapi saya melihat secara overall ini komunitasnya kuat. Kemudian mereka punya inovasi juga, gak berhenti ya. Bagus. Berarti tim developernya juga ini orang-orang yang inovatif ya, bukan orang yang stuck, teman-teman. Nah, itu bagus sebetulnya kalau ada token begitu. Jadi nggak mentok dia, teman-teman. Seperti itu. Ini pit product. Nah, teman-teman coba lihat pit tracker beta. Nah, ini tadi, ini kan produknya, komunitasnya lah ya, ekosistemnya lah ya, teman-teman. Nah, coba kita ke white paper. Nah, ini juga marketingnya mereka ke berbagai negara, teman-teman. Cukup baik gitu loh. Coba kita lihat white papernya ya. White papernya ini tadi udah saya siapin. Nah, ini dia. Coba kita lihat. White paper pitbull.community introduction a true community project ya. Proyek komunitas yang sejati atau yang sebenarnya. Ya, ini daftar isi. Kemudian dia udah bilang di sini Pitbull adalah token self staking ya, auto staking ya, yang kepemilikannya jadi serahkan kepada seluruh komunitas. Nah, tadi saya sempat lihat katanya si Pitbull ini developernya nggak punya wallet di dalamnya. Memang yang punya ya kalian-kalian semua begitu. Jadi memang naik turunnya ya ditentukan oleh kalian, tidak ada campur tangan dari developer. Karena developer nggak punya wallet, kecuali developer bikin wallet pribadi dan dia buy and sell dari luar, dari swap ya teman-teman. Nah, kalau satu developer atau owner begitu teman-teman punya wallet tersendiri ya, dia bisa melakukan insider trading kan. Dia bisa beli, dia bisa jual begitu ya. Dia bisa mengambil hal-hal tindakan-tindakan strategis seperti itu. Pitbull is safe by design ya, aman katanya begitu ya. No pre-sale, nggak ada pre-sale. The ownership of Pitbull was renounced upon its creation to a debt address. Nah, itu kan. Nah, kemudian ini audit result no hike. Nah, ini hasil dari audit teman-teman. Katanya
tidak ada isu-isu yang terlalu penting seperti itu, dan tidak ada privilege owner ya di situ, seperti itu. Oke, terus coba kita lihat, nah, ada unsur transparansi di dalam anggota tim Pitbull-nya, ya, itu adalah prioritas tertinggi katanya. Oke, kemudian, nah ini wallet community. As a community-driven project with no debts, nah ini dia yang saya baca tadi. Sebagai proyek yang berbasiskan atau yang didorong oleh komunitas, ya, di-driven oleh komunitas, dia bilang nggak ada wallet dari si Dev. The Pitbull team opted to create community wallet that members can donate to in order to further build project. Jadi komunitas itu menciptakan walletnya masing-masing dan setiap anggota bisa berdonasi ya kepada orang lain untuk mensupport, misalnya ada proyek-proyek besar, silakan aja seperti itu. Jadi pergerakannya sangat cair loh ini kalau sudah begini teman-teman. The community wallet has multi-sign protection. Nah, dan seterusnya lah, nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, komunitas wallet sudah berhasil mendanai beberapa hal untuk proyek-proyek Pitbull ya. Misalnya dia untuk Whitebit, CoinTiger, ini untuk listing-listing seperti itu. Kemudian komunitas Pitbull juga mendonasi seperti Roll.org ya, non-profit dog shelter in Romania. Jadi pelestarian anjing ya di daerah Romania, dan Bullies in Need, shelter dedicated to rescuing Pitbulls in Kanada, termasuk juga di Kanada. Jadi ada unsur charity yang bisa dibiayai sama-sama, kira-kira seperti itu ya. Ini tokenomics-nya teman-teman, seperti tadi saya sudah sampaikan, 1, 2, 3, 4 100 kuadriliun, 50% sudah dibakar, bahkan lebih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Passive staking tadi saya sudah jelaskan. Kemudian use case ekosistem. Nah, ini dia. Ini tadi yang saya sudah sampaikan ya, ekosistemnya. Nah, BitSwap itu tadi saya sudah sampaikan ya. BitStore, ada BitStore, mereka ada toko sendiri ya. Ada BitStop, ada BitFund. Nah, ini masih planning. Ini masih planning ya, masih planning, dan ini tadi saya bilang mereka ini inovasinya boleh juga. Nah, seperti ini ekosistemnya. Lihat teman-teman. Ada game, ada lotre, ada farming, ya, ada stop, ada fund pembiayaan ya, funding, dan ada chart juga, BitStore, ada swap tadi ya, ada satu lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian Pitbull Token itu tadi udah, strategic partnership. Nah, mereka berpartner dengan Peak Finance, Friction Finance, Unit Tracker. Wah, ini lumayan loh ini teman-teman. Nanti coba teman-teman lihat ini. Ketiga partnership ya mereka ini, linknya ini. Oke. Nah, ini roadmapnya tadi saya sudah bahas. Kemudian, wah ini keren juga ya. Nah, ini Pitbull Team. Wih. Nah, ini tadi ya. Jackie Boy, 7 Digit, Jans Praska, Kriplox. Wah, namanya pun susah ini. Kendwin. Nggak ada, masih banyak lagi katanya ya. Ini aja administration 48 membernya. Waduh, besar ini teman-teman ya. Kalau saya lihat sih ini cukup besar, karena tadi kita kan tadi udah lihat dari market cap-nya aja, ini udah berapa ini? Ini aja market cap-nya udah puluhan miliar. Jadi cukup besar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek semua websitenya ya. Nanti saya akan cantumkan ya teman-teman. Seperti itu, disclaimer sudah. Oke, jadi sekali lagi oh ya, ada yang belum sampai. Coba kita ukur ya, kita ukur dulu nih bos ya. Dari tanggal 15, dari hari Senin ya, dari hari Senin dia sampai detik ini dia sudah turun berapa nih? Sudah turun 63% ya, 63% dari Senin, lumayan ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya dari misalnya di sini nih titik ya inilah rata-rata ini. Dia pernah all time high sampai di sini seperti itu 5.200-an ya. Begitu 52 kali. Jadi ketika dia ngepump luar biasa begini, tiba-tiba dia ngedump, itu sesuatu yang ya lumrah teman-teman. Nah, mungkin ada yang nanya, "Bang, bagaimana? Udah boleh beli belum?" Nah, coba kita lihat ya, apakah sudah boleh beli belum ya? Coba kita pasang misalnya indikator ya, pakai indikator katakanlah stokastik begitu ya, sama
apa namanya, MACD misalnya, yang moving average ya. Nah, ini dari segi stokastik sih udah oversold ya. Nah, coba kita tunggulah ya beberapa saat ya, siapa tahu dia masih turun. Tapi dia udah ada di bawah daerah 20% ya teman-teman. Nanti tinggal tunggu ada ini crossing ya antara garis merah sama garis biru ya, kamu boleh ambil ya. Dan tapi secara MACD ini masih belum ya, masih belum berpotongan di bawah ini teman-teman. Jadi kalau saya ditanya bagaimana menurut Abang? Menurut saya tokennya bagus. Kapan bisa membeli? Kalau saya bilang masih wait and see. Tunggulah ya barang-barang ya mungkin 1, 2, 3 hari lagi sampai dia MACD ini bisa berpotongan atau ini juga udah berpotongan seperti itu. Ya mungkin turun 5-10% lagi boleh lah. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya review dari saya tentang Pitbull. Ini token cukup baik, cuman harganya aja masih kurang turun dikit. Itu aja komen dari saya. Silakan do your own research dan disclaimer on ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.